saat nanti terjadi kiamat, kan seseorang akan meninggalkan, gak kenal dengan saudaranya, di sana sini. Wa ummihi wa abihi, ibu ayahnya sudah gak kelihatan lagi, saling menyelamatkan diri. Dan dalam suasana itu, ketika terjadi hisab, perhatikanlah, terjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Ada orang-orang yang berteman saat di dunia, bahkan bersahabat, ternyata pada saat itu saling menyalahkan dan saling menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mendapatkan teman yang mengajak dia sholat. Cari rumah, tempatnya tidak mendekatkan dia ke masjid. Di kantor, cari pekerjaan yang menjauhkan dia dari sholat. Dapat pasangan hidup, pasangan yang menjauhkan dia dari sholat. Dia katakan, celaka saya Allah, celaka saya Allah. Kenapa saya nggak ikuti petunjuk Rasul pada saat saya hidup di dunia? Nyesal saya ya Allah, kenapa saya ngambil dia sebagai teman saat di dunia? Ya Allah, laqad adallani 'anil dzikri, dia telah menyesatkan saya, memalingkan saya dari zikir kepadamu ya Allah. Kalau Bapak katakan itu nasib, itu pilihan kita. Anda bisa memilih mau baik mau buruk. Nasib kita tentukan di situ, ikhtiar Allah menetapkan. Ya. Kalau kita bisa memilih yang baik, kenapa ambil yang buruk? Jangan katakan ketika berbuat buruk, ini nasib saya begini. Tidak, itu pilihan Anda begitu. Allah saking sayangnya memberikan petunjuk, disebut dengan hidayah, supaya tidak mengambil nasib yang buruk. Maka diarahkan pada hidayah. Ya, perhatikan, saat azan berkumandang 4.16, pilihan Anda dua, teruskan tidur atau ke masjid salat. Ya, itu nasib kita itu bisa kita pilih. Maka Allah berikan subhanallah petunjuk, digerakkan hatinya, cepat. Azan sudah berkumandang, tertinggal nanti kalau kamu tidur sebentar, bagaimana kalau tidur dalam keadaan meninggal? Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dia akan dapat 10 kebaikan setiap hurufnya. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Kadang-kadang ada orang yang diinginkan oleh Allah bukan segera cepat hafal, tapi supaya banyak mendapatkan pahalanya. Hei fulan, saya berikan pada dia 10 menit dia hafal ayat ini, karena dia sudah banyak amalan sebelumnya. Dia sudah banyak sholat tahajud, dia banyak puasa, dia banyak sedekah. Kamu belum cukup. Kemarin kamu banyak dosa yang harus ditutup dulu. Kamu jangan lupa, di depan itu ada ajal yang segera menanti. Saya ingin berikan pahala lebih daripada si fulan. Allah berikan lebih pahalanya. Kadang-kadang ada yang diinginkan oleh Allah bukan cepat mendapatkan hafalan, tapi cepat mendapatkan kumpulan pahala untuk menutup dosa-dosa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Allah berikan nikmat kepada Anda dengan dapatnya ikhwan-ikhwan dalam kehidupan. Cuma itu yang bisa menolong Anda di hari akhirat, teman-teman terbaik, selain syafaat-syafaat yang lainnya. Ada orang mendekat kepada Al-Quran, ada orang sering bersalawat kepada Nabi, ada orang-orang yang belum bisa maksimal menunaikan itu semua. Dia cari teman-teman yang soleh yang menunjukkan pada kebaikan-kebaikan. Mungkin Anda bersahabat dengan teman yang tingkat ibadahnya jauh di atas Anda. Anda masih sibuk dengan urusan dunia, tapi masih menunaikan sholat, masih puasa, tapi karena kesibukan dunia Anda, Masya Allah, kurang bekal ibadah Anda. Tapi beruntungnya Anda dengan punya teman yang soleh, berjamaah dengan imam yang soleh, puasa dengan dia, buka sama-sama, Masya Allah. Maka tiba-tiba ketika Anda dikenal oleh dia, diingat oleh dia, di akhirat nanti tidak ditemukan Anda, ya Allah, dia kawan saya ya Allah, dia teman saya ya Allah, kami pernah ta'lim sama-sama ya Allah, kami pernah sholat berjamaah sama-sama ya Allah, mohon jangan pisahkan ya Allah. Sudah Anda punya teman seperti itu yang bisa menolong dalam kebaikan. Kalau belum temukan, cepat cari mumpung masih hidup. Sebab kalau sudah kehidupan itu berakhir, tidak mudah untuk menemukannya. Demi Allah saya katakan, penyakit nifak ini kalau sudah sampai pada level berbahaya yang paling tinggi, itu bisa menghambat seseorang mendapatkan hidayah. Ya, ada seorang muslim, dia mengatakan saya beriman kepada Allah, dia mengatakan saya muslim, saya pun sholat, walaupun kita nggak tahu kualitas sholatnya seperti apa, Allahu a'lam bishawab. Tapi persoalannya, dia bisa mengatakan sesuatu yang bertentangan hukum Al-Quran. Dia mengatakan, ya misalnya mohon maaf ya, homoseksual itu adalah fitrah, lesbian itu adalah anugerah yang menjadikan ciri khas seseorang. Dari mana ketentuan semua itu? Yang paling berbahaya adalah teman-teman sekalian, ketika misalnya pelaku homoseksual mau tobat, lesbian mau tobat, transgender mau tobat, dia katakan, nggak apa-apa, ini kan fitrah yang melekat pada dirimu. Ini yang paling bahaya. Ya, sehingga menghambat seseorang untuk bertobat, ingin memperbaiki diri, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita keras mendoakan mereka semua, mengarahkan dengan kebaikan. Tiba-tiba datang orang ini mengatakan dengan lisannya dan mencegah seseorang untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada orang yang tadinya kufur, dia belum beriman, dia mau beriman, tiba-tiba datang, semua agama sama. Akhirnya dia bertahan dengan kepercayaan dia sampai dengan wafat. Ini yang bahaya. Ya, jadi saya sering katakan, virus-virus semacam ini jika keluar dari lisan seseorang, ini lebih berbahaya daripada kemunafikan, lebih baik daripada kesyirikan. Syirik jelas, tingkat paling bahaya, nomor 1.
yang disebutkan dalam agama bahwa tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah kalau dia wafat dalam keadaan syirik. Rahmat yang dimasukkan adalah surga. Mustahil orang yang wafat dalam keadaan syirik mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia masih hidup, kemudian ada kesempatan bertobat dan dia tobat, dia bisa berpeluang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik masih punya peluang sepanjang hidup ya untuk berusaha meninggalkannya dan kembali kepada Allah, tobat. Ya, seperti orang jahiliyah dulu menduakan Allah, bahkan membanyakkan Tuhan, mereka syirik. Kemudian mereka beriman kepada Allah, meninggalkan perbuatan itu, hasuna islamuhum, baik keislaman mereka, bahkan di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab di lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi orang-orang ini dengan tipikal-tipikal ajaran mereka, perbuatan mereka, ucapan-ucapan mereka itu bisa menghambat orang lain dapat hidayah. Ya, orang syirik, orang paranormal, orang dukun dan sebagainya misalnya kan, seorang yang dengan profesi yang salah, kita ajak untuk baik, kita ajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimat-kalimat mereka dan menghambat mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan dan hidayah dan melanggengkan mereka dalam kekufuran. Itu yang sangat berbahaya. Jadi hati-hati ya. Saya tuh nggak bosan mengatakan, kalau Anda sedang gelisah, cari amalan zikir dan dengan itu otomatis kita tenang. Kalau sedang punya masalah, lebih baik kerjakan amalan zikir. Minimal hati tenang walaupun solusi belum datang. Masih ingat tadi? Jenis-jenis zikir. Satu apa? Salat. Kedua? Berdoa. Ketiga? Baca Al-Quran. Kan? Coba deh, ibu, bapak punya persoalan. Pilih satu di antara tiga ini. Ketika sedang punya masalah, ambil wudhu. Menghadap ke arah kiblat. Salat 2 rakaat. Silakan salat. Salat wudhu kah? Ke masjid tahiyatul masjid kah? Salat aja dulu. Begitu Anda salat, demi Allah saya katakan. Demi Allah saya katakan. Kalau salat Anda benar, seketika hati Anda saat salat menjadi tenang. Bahkan masalah bisa tumpah saat sujud di atas sajadah. Betapa banyak persoalan sulit itu hilang seketika dengan hanya menghamparkan kening kita di atas sajadah. Katakan kalau pengen infak, kasih yang terbaik. Kasih yang bagus. Ya, jangan sampai kata Allah, Anda melihat saja nggak suka dikasih orang. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Quran surah kedua ayat 267. Jangan sampai kamu ini ngelihat aja nggak suka, kamu kasih orang. Mah makanannya udah nggak enak kayaknya, kasih satpam depan deh. Satpam depan. Anda ngelihat aja udah nggak suka, Anda berikan orang, dilarang oleh Quran. Ya, berikan yang terbaik. Setelah itu pada siapa? 5 golongan. Golongan pertama orang tua, lil walidain. Orang tua tidak dizakati tapi diberikan infak. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Wal yatama, nomor 3 yatim. Wal masakin, orang miskin. Wabnis sabil, golongan yang kelima. Jadi sebetulnya begini, kalau kita merasa yang dulu itu pernah banyak yang sia-sia, maka sisanya jangan dibiarkan begitu saja. Kan kadang-kadang kita merasa yang dulu itu banyak salahnya. Lalu kenapa sisanya tidak mencari soleh ya? Dan Anda paham suatu saat akan pulang, suatu saat akan meninggal. Bahkan dalam situasi seperti ini ditampakkan hampir tiap hari. Ada yang wafat, diumumkan kematian sekian, dan mungkin kita menyusul berikutnya. Kenapa kita hanya menikmati data? Lalu masih sibuk mengumpulkan harta. Karena dalam situasi semacam ini, Nabi mengingatkan, kamu mesti ingat, kembali kepada Allah, kamu akan pulang. Coba lihat apa yang akan dihisab. Ingat-ingat baik-baik. Orang-orang yang meningkat sholatnya, meningkat bacaan Al-Qurannya, dia buktikan pengen dekat dengan Allah, dia tingkatkan takwanya, maka kata Allah, saya akan melekat dengannya kemanapun dia berada. Ulaika ala hudan min rabbih. Dia di rumah dinaungi oleh Allah, dia ke kantor dinaungi oleh Allah, dia bekerja dinaungi oleh Allah, beraktivitas dinaungi oleh Allah. Dan saya ingin katakan kepada Anda dekat dengan siapapun yang punya kekuasaan di bumi, maka Anda bisa mendapatkan akses kemudahan ketika dekat dengannya. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Rizki dekat dengan Allah, min haitsu la yahtasib, datang. Anda punya masalah, yaj'al lahu makhraja, datang jalan keluar. Jadi seakan-akan masalah itu nggak ada, bukan nggak punya masalah. Jadi sebelum menghadapi masalahnya diringankan oleh Allah sehingga masalah itu seakan-akan nggak ada. Kalau Anda punya masalah dalam hidup, kata Allah, jangan mengeluh. Ayo minta solusi kepada Allah. Pertama, terima dengan sabar. Menerima dengan sabar memberikan ketentraman pada jiwa. Minimal jiwa tenang dulu walaupun solusi belum datang. Jiwa yang gelisah hanya akan menghadirkan keresahan dan sikap yang tidak penting. Kata Quran, sabar dulu, terima. Ini ujian. Tidak mungkin Allah menguji seseorang yang tidak sanggup menerimanya. Allah hanya akan menguji seorang hamba kalau dia sanggup menerimanya.
Kalau Anda sekarang bawa masalah yang sangat besar, itu hanya Anda yang sanggup, yang lain tidak. Makanya Anda yang diuji, bukan orang lain. Terima dengan sabar, ada pahala di dalamnya. Bukankah Anda ingin dekat dengan Allah? Dekat dengan Allah itu kuncinya kesabaran. Karena itu Allah firmankan, innallaha ma'as-sabirin. Sabar itu adalah kalimat pembuka ucapan selamat dari malaikat ketika menyambut para ahli surga. Bukankah Anda ingin masuk surga? Kadang-kadang hidayah itu datang tidak melulu lewat banyaknya keterangan dan perkataan, tapi dengan pribadi dan kemuliaan terbaik. Mungkin itu yang menghunjamkan hidayah dalam diri kita. Makanya saya sering katakan, kalau teman-teman punya kawan, tetangga, even itu yang non-muslim, dengan akhlak yang baik. Kalau ada kelebihan rezeki, datang, undang, bagi, ajak makan, boleh. Kok baik amat bro, tumben. Masya, bukan baik, Allah memerintahkan saya untuk berbagi. Begitu kalimat Allah diucapkan pertama kali dengan hati yang penting menghunjam pada jiwanya. Besoknya dia ketemu Anda lagi, dia tanya, bro, Allah belum merintahkan berbagi hari ini? Mudah-mudahan di sini tidak terjadi ya. Saya pernah menghadapi satu persoalan. Ini tidak mudah. Ayah ibunya soleh, baik. Merawat anaknya baik, TK-nya Islam, SD-nya Islam, SMP-nya Islam, sampai SMA-nya Islam. Satu kali karena dirasakan cukup bekalnya, dibiarkan longgar. Begitu dia kuliah di kampus, ya, tiba-tiba memilih satu tempat umum sifatnya, tapi lingkungan nggak baik di situ. Banyak non-muslimnya. Tiba-tiba dia masuk ke situ, ada proses misi di sana. Allahu Akbar. 2 pekan tidak pulang ke rumah. Begitu pulang minta izin pindah agama. Perempuan. Itu tidak mudah. Nah, jadi Nabi menyampaikan penyebab pertama seseorang berubah dari sifat baik menjadi hal yang tidak baik, bahkan ada yang keluar dari agamanya, pertama faktor lingkungan. Ini Perbedaan orang dulu sholat dengan orang sekarang sholat. Dulu orang sholat karena mengenal Allah terlebih dahulu, memahami bagaimana cara menyembahnya, maka kenikmatan sholatnya Masya Allah ketika ditunaikan. Khusyuk sungguh tak terlukiskan. Ada orang ketika salat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam salatnya. Ada orang yang kemudian dalam salatnya terhunus pedang, dan dia Masya Allah masih meneruskan salatnya. Kalau Anda punya masalah dalam hidup, kata Allah, jangan mengeluh. Ayo minta solusi kepada Allah. Pertama, terima dengan sabar. Menerima dengan sabar memberikan ketentraman pada jiwa. Minimal jiwa tenang dulu walaupun solusi belum datang. Jiwa yang gelisah hanya akan menghadirkan keresahan dan sikap yang tidak penting. Kata Quran, sabar dulu, terima. Ini ujian. Tidak mungkin Allah menguji seseorang yang tidak sanggup menerimanya. Allah hanya akan menguji seorang hamba kalau dia sanggup menerimanya. Kalau Anda sekarang bawa masalah yang sangat besar, itu hanya Anda yang sanggup, yang lain tidak. Makanya Anda yang diuji, bukan orang lain. Terima dengan sabar, ada pahala di dalamnya. Bukankah Anda ingin dekat dengan Allah? Dekat dengan Allah itu kuncinya kesabaran. Karena itu Allah firmankan, innallaha ma'as-sabirin. Sabar itu adalah kalimat pembuka ucapan selamat dari malaikat ketika menyambut para ahli surga. Bukankah Anda ingin masuk surga? Dalam sujud, ketika Anda kemudian ingin sujud, itu perintahnya langsung dibocorkan oleh Nabi rahasianya. Fokus, kata Nabi, kalau Anda minta, ingin cepat dikabulkan, dan banyak permintaan, lakukan dalam sujud. Ya, lakukan dalam sujud. Saya ulang, lakukan dalam sujud. Dan itu bahasa Nabi banyak diungkapkan kepada sahabat, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, idza sajadta fa'aksirud doa. Kalau engkau sujud, maka perbanyak doa dalam sujud. Dalam sujud ini ada doa yang standar. Yang standar yang saya ajarkan di pertemuan lalu, ya subhana rabbiyal a'la, atau subhana rabbil a'la wa bihamdi, atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah itu baru pembuka. Setelah itu silakan minta yang seluas-luasnya. Ada yang di rumah tangga kebutuhan, minta. Dan gak perlu dilafadzkan dalam hati kita. Ya Allah sayangi suami saya, ya Allah sayangi istri saya, ya Allah berkahi keluarga kami, ya Allah cerdaskan anak saya. Sedangkan Anda yakin akan ada surga, Anda yakin ada neraka, Anda yakin ada kematian, Anda yakin ada kuburan. Bahkan Anda menyolatkan kawan Anda, mengantarkan dia ke kuburan. Pertanyaannya, Anda yakin wafat tapi tidak siap-siap dengan bekal wafat Anda. Anda yakin pengen ke surga tapi mengerjakan amalan yang menjauh dari surga, kan aneh. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'am. Kalau kamu benar-benar ibadah, aku telah tetapkan rezekimu. Kamu jangan khawatir. Rezeki kamu itu telah tetap, surga kamu yang belum teratur. Hadis
Rizki kamu tetap sebelum kamu wafat aku berikan. Tidak ada orang wafat yang tidak mendapatkan rizkinya. Semua diberikan. Jangan takut kata Allah. Engkau kerjakan ibadah karenaku, aku jadikan kecil dunia, tundukkan untukmu, mudah. Tapi kalau engkau berpaling pada aku bermain-main dengan dunia, maka aku akan jadikan engkau tertunduk mencari dunia. Capek tuh. 24 jam capek, cuma putar-putar. Berangkat kerja, berangkat gelap. Qad aflahal mu'minun. Pasti orang-orang beriman itu akan menggenggam kebahagiaan di dunia dan dia akan bahagia di akhirat. Pertanyaannya, kalau ada orang mengaku beriman tapi belum sempurna kebahagiaannya, maka apa masalahnya? Jangan-jangan di kantor Anda hebat, di rumah Anda gelisah. Jangan-jangan di rumah Anda bahagia, tapi pekerjaan Anda punya masalah. Kata Allah, alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang ini saat di dunia khusyuk salatnya. Jadi kalau Anda ingin bahagia dunia dan juga mulia akhirat, salat. Jadi yang dikejar-kejar itu bukan cuma jabatan, harta. Orang sekarang banyak yang salah, pengen bahagia banyak mengejar harta. Rizki kita itu sudah diatur oleh Allah. Kata Allah, kamu jangan takut tentang rizki. Rizki kamu itu sudah saya tetapkan, akan saya berikan, gak akan pernah. Allah turunkan Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Perhatikan janji Allahnya. Wa may yattaqillah, siapa yang mampu jadi orang takwa, meningkatkan takwanya kepada Allah, maka yang pertama Allah sampaikan, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar, solusi dari semua masalah yang pernah ia dapati dalam hidup. Orang takwa itu dijanjikan oleh Allah, masalahnya akan diselesaikan. Bukan tak punya masalah, tapi setiap akan menghadapi masalah, ringan masalahnya. Jangan dikira orang takwa tak punya masalah. Nabi manusia paling takwa punya masalah. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada musuh-musuh yang lain. Tapi ketika menghadapi mereka ringan, karena masalahnya dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nilai takwa akan menghadirkan solusi dalam hidup. Nabi pernah menyampaikan dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah, nomor hadis 233, riwayat sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, siapapun yang bisa menyiapkan dirinya lalu dia menempuh satu perjalanan. Man di sini sifatnya umum, bisa untuk laki-laki, perempuan, dewasa, kecil, tua, muda. Kata Nabi, saya nggak peduli siapapun, sepanjang dia bisa meluangkan waktunya, kemudian menyiapkan dirinya menempuh satu jalan, tujuannya yaltamisu fihi ilman, dia ingin berusaha mengkaji tuntunan agamanya, walaupun mungkin hanya sedikit, hanya satu ayat saja, hanya satu hadis saja. Masya Allah, perhatikan kalimatnya. Maka itu semua bisa menjadi peluang bagi dirinya untuk meringankan langkahnya menuju surga. Ketika Anda yakin dengan Allah, ketika kuat tautan Anda dengan segala kuasa Allah, bukankah Allah yang maha memberi solusi? Bukankah Allah yang maha kuat? Bukankah Allah yang maha memberi rizki? Bukankah Allah yang maha menguasai segalanya? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika Anda yakin dengan Allah sepenuh jiwa, sepenuh hati, sepenuh nurani, sepenuh tubuh kemanusiaan Anda, dan berharap dengan sempurna kepada Allah, maka disitulah kuasa Allah akan diturunkan. Ini orang tua ini nggak pernah minta, jarang sekali. Cuman kita yang mesti paham. Kan sama, antum pun suka ngasih isyarat, mama, 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 mama. Oh mau makan, makan. Mama, boneka, boneka. Antum setelah dewasa mesti paham. Kadang-kadang orang tua tuh nggak minta, nggak pengen nyusahin anaknya. Padahal orang tua udah susah, melahirkan susah, mengandung juga susah, merawat susah, menyusui susah. Sudah dewasa pun antum masih susahin juga. Kapan antum berbaktinya? Tapi kadang-kadang cuma nanya, nelpon apa kabar. Padahal di rumahnya itu Masya Allah lagi kurang beras. Beras kurang, rezeki belum dibayar. Kirimkan, sebelum diminta kirimkan. Itu begitu antum kirimkan, demi Allah saya katakan. Di hadis Al-Bukhari, di kitab Al-Adabul Mufrad, bukan cuma mendapatkan lipatan pahala kalikan 700 lebih. Tapi ridha Allah turun ke tempat antum pada saat itu. Kalau sudah turun, semua doa yang antum mintakan minimal akan dijawab pada saat itu. Kata para pakar tafsir, ini adalah isyarat bagi kita semua. Kalau Anda punya harapan, punya doa, punya keinginan yang menurut orang mustahil. Kata orang penyakitnya nggak akan sembuh.
kata orang proyek ini mustahil, kata orang ini nggak bisa, maka rumus Qur'annya kerjakan amalan yang tidak biasa. Kerjakan amalan di atas amalan rata-rata. Orang malam tidur, Anda bangun. Orang malam siang makan, Anda puasa. Orang baca Quran 1 juz, Anda 10 juz. Begitu selesai amalan itu, maka bermohonlah kepada Allah untuk mengabulkan apa yang Anda mintakan. Itu yang disebutkan, diisyaratkan di Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, kalau kamu punya keinginan, punya harapan, punya doa, ingin cepat dijawab kata Allah, maka tingkatkan takwamu kepada Allah. Tingkatkan takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Dan Masya Allah, mesti ada ikhtiar dan hikmah di situ. Ada ikhtiar usaha. Maka dari itu, kalau ada seseorang rezekinya banyak, cek bagaimana usahanya. Jangan-jangan usaha Anda belum seperti dia. Coba dilihat. Karena sholat itu bukan membuat Anda kaya banyak rezeki. Sholat itu memberikan, ini poinnya, memberikan kemudahan dan berkah dalam rezeki. Ini poinnya. Berkahnya. Kalau berkah sudah datang, mudah itu banyak. Mudah itu rezekinya. Berkah dulu. Jadi iman itu membuat berkah, sholat membuat berkah. Sedangkan, maaf, bekerja membuat banyak, sholat membuat berkah. Ingat ya, tidak semua yang banyak itu berkah. Tapi kalau sudah dapat berkah, terasa banyak gitu. Terasa banyak walaupun sedikit. Karena berkah itu artinya bertambah manfaat. Banyak orang berharap kepada Allah, tapi ternyata diberi jalan yang lain. Nanti ketahuannya setelah beberapa masa ke depan. Lihat, ketika Anda punya hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan, misal, keinginan Anda tidak sesuai dengan keinginan Allah. Anda inginnya A, Allah inginnya B. Maka kata Quran, ikutkan keinginan Anda pada keinginan Allah. Perangi hal-hal yang tidak baik dalam diri Anda. Perasaan tidak menyenangkan, perasaan suudzon, perasaan macam-macam, hilangkan semua itu, perasaan gak baik. Boleh jadi yang Anda tidak suka ada kebaikan di dalamnya. Boleh jadi Anda mengharapkan sesuatu, di balik itu ada yang gak bagus buat Anda. Kenapa? Lihat baik-baik. Ini yang paling hebat. Allah tahu masa depan, sedangkan kamu tidak. Anda berharap mendapatkan satu hal, kata Allah jangan, yang maslahat untuk kamu yang ini diarahkan. Kalau Anda tidak bisa membaca dengan baik, hanya dibaca pakai akal pesimis, nangis, buang-buang waktu, gak ada kerja. Nikmati, jalani, sudah. Kita dari bangun tidur sampai tidur beraktivitas kan? Banyak kan? Dari sekian aktivitas itu, nih ada yang paling penting. Yang kalau kita kerjakan ini akan berdampak pada aktivitas yang lainnya. Apa itu? Biwalidayhi husna. Berbakti kepada kedua orang tua.